melaksanakan misa. Misa akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah dengan tema "Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Matius 25 ayat 13. Suster, Bapak Ibu, orang muda dan anak-anak terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-31 tahun liturgi A. Kur hari ini akan dilayani dari lingkungan Antonius, lingkungan Maria Goretti, dan lingkungan Petrus I. Tata laksana dari lingkungan Clara. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi, diawali dengan lagu pembukaan. Umat dimohon berdiri. Intensi misa kita pada pagi hari ini bersama keluarga mengucap syukur atas ulang tahun Dominic Vince Jeffrey yang ke-6 tanggal 8 November, Suni 4 November, William Hartanto 5 November, Eni Wilianti 10 November, dan Martinus Alfi Akiel 11 November. Semoga semua yang berulang tahun senantiasa bersukacita dalam lindungan dan kasih Tuhan. Bersama tim paduan suara Dewasa Campuran Pesparani Sumsel 2003 mengucap syukur atas kelancaran dan keberhasilan dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan Pesparani ketiga di DKI Jakarta. Semoga setiap peserta, panitia, donatur, dan seluruh umat yang mendukung diberikan berkat dan menjadi berkat bagi sesama. Permohonan bersama keluarga Anwar Karim, mohon mukjizat kesembuhan dan pemulihan, serta bertumbuh dengan sehat dan sempurna untuk janin kandungan
Olivia De Vega. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak, para suster, selamat pagi. Kita semua bersyukur, kita semua mau memuliakan Tuhan atas kebaikannya, di mana kita boleh hadir pada pagi hari ini dalam Ekaristi ini, atas perkenanannya. Oleh karena itu, kita tidak sia-siakan waktu ini, kita membuka hati, pikiran, dan juga akal budi kita, dan juga kebebasan kita untuk menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dan menimba kekuatan daripadanya. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita. Dan pertama-tama marilah dengan rendah hati mohon belas kasih dan kerahiman Tuhan agar kita semua pantas dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga
marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, anugerahkanlah kebijaksanaan kepada kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bersinar dan tak dapat layu, mudah dipandang oleh yang kasih kepadanya, dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada orang yang menginginkannya. Barang siapa pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan, tak perlu bersusah payah, sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk di dekat pintu. Merenungkan kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya, dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Dikau, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, yang tiada berair. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Demikianlah aku rindu memandang-Mu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Dikau. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dijamu lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Bibirku bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku.
tempat tidurku aku ingat kepadamu. Sepanjang kawal malam aku merenungkan di Kau. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tak akan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu, malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi. Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang meninggal dalam Yesus Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling menghibur dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Berjaga dan bersiap sedialah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Muliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu selain
pelita juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf mengatakan bahwa manusia itu adalah manusia, makhluk yang berpikir, dan karena kemampuannya berpikir yang melampaui ciptaan-ciptaan lain, oleh karena itulah dia disebut manusia. Dan manusia yang bijaksana akan selalu mencari yang namanya kebenaran dan juga akan bertindak sesuai dengan kebenaran itu. Mungkin kita bertanya-tanya, sikap seperti apakah orang yang bijaksana itu? Mungkin dengan contoh kita akan gampang mengertinya. Misalnya di dunia kedokteran, itu dokter itu disumpah, dia harus mengutamakan hidup, mengutamakan keselamatan. Maka kalau itu dokter sungguhan yang sungguh menghayati semangat itu, ketika dia bertugas, dia melayani, pasti dia tidak akan pikir tentang akan dibayar atau tidak. Tetapi yang menjadi kebahagiaannya adalah kalau bisa menolong orang yang sedang sakit, orang yang sedang menderita. Maka pastinya ketika ada pasien yang datang, dia tidak akan pertama-tama bertanya mengenai hal-hal lain, tetapi yang dipikirkannya adalah bagaimana menolongnya. Tentu kalau itu terjadi, kalau kita melihat seorang dokter yang demikian, pasti kita akan mengatakan dokter itu sangat bijaksana. Dia tidak memperhitungkan hal-hal lain, tidak bertanya, ini orang punya uang atau tidak. Tidak akan ditanya itu dulu. Ini orang ada yang ngantar atau tidak. Ini administrasinya sudah beres apa belum.
Pasti tidak seperti itu. Itu di dunia kedokteran. Juga di dalam perjalanan dengan pesawat, kita juga menemukan kebijaksanaan itu. Dikatakan kalau ada sesuatu dengan pesawat ini, ya nanti akan keluar itu alat untuk menyalurkan oksigen, ya, jatuh semua itu. Kebijaksanaannya ada di mana? Kebijaksanaannya dikatakan haruslah menolong diri sendiri dulu, baru kemudian anaknya. Ya, kalau begitu sebetulnya kita bisa juga membaliknya. Harusnya dikasih ke anaknya dulu, baru diri sendiri. Tapi di situ logikanya lain. Orang yang sudah besar dewasa harus siap siaga dan juga harus sadar diri, maka dia harus lebih dulu memakai maskernya baru menolong anaknya, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi. Mau dikatakan bahwa orang yang bijaksana ciri-cirinya pasti selalu mengutamakan nilai martabat manusia, juga mengutamakan kebaikan bersama. Tidak ada hal lain yang lebih tinggi daripada itu. Dan juga kita mendengar bahwa sebetulnya hal yang bijaksana, tindakan kasih itulah sebetulnya penerapan dari semua hukum Taurat dan hukum cinta kasih. Maka Bapak Ibu, saudara dan saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita semua sebagai murid-murid Tuhan juga dipanggil dan diundang untuk menjadi bijaksana dan bertindak bijaksana. Karena dengan kebijaksanaan itu kita semua dituntun untuk menemukan kebenaran dan bertindak yang benar. Diajar juga agar kita juga mempunyai kemampuan untuk untuk menghadapi segala situasi yang ada dalam kehidupan kita. Untuk juga mengajar kita mengambil sikap yang benar dalam hubungan relasi dengan sesama dan juga dengan semua ciptaan ini. Maka penting sekali yang namanya kebijaksanaan itu. Dan yang paling penting lagi adalah tentu bagaimana kita dapat mencapai kebijaksanaan. Tentu kita harus belajar, kita harus melatih pikiran kita, kepekaan kita, hati kita, tapi juga kehendak bebas kita. Karena kalau pikiran kita tidak terbiasa dengan hal seperti yang baik dan bijaksana itu, maka kita juga tidak akan terlatih untuk secara spontan melakukan yang baik. Kehendak kita juga harus diarahkan ke sana. Dan yang paling penting lagi adalah siapa atau dari mana sumber kebijaksanaan itu. Tentu sebagai murid-murid Kristus, kita semua menyadari bahwa sumber kebijaksanaan adalah Allah sendiri, dan sang kebijaksanaan sejati itu adalah Allah sendiri. Maka bagaimana kita bisa menjadi bijaksana? Ya tentu saja kita harus mendengarkan sabdanya. Bukan hanya mendengarkan, tapi juga mau melakukannya, melatihnya terus-menerus dengan tiada henti, sehingga apa yang menjadi kebiasaan kita, apa yang menjadi kehendak bebas kita, kita selalu mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tentu kita tidak mau dikatakan sebagai orang bodoh. Kita semua mau kalau kita disebut orang yang bijaksana. Tetapi tadi di dalam Injil sudah kelihatan bedanya orang bodoh sama orang bijaksana. Tadi dikatakan 5 gadis itu bijaksana, yang 5 lagi bodoh. Salah satu tandanya adalah mereka yang bijaksana itu selalu siap siaga, selalu selangkah lebih ke depan daripada yang bodoh.
Yang bodoh itu ya sudah sekedar melakukan apa yang dikatakan. Bawa obor, tapi tidak mempunyai planning yang lain, bahwa barangkali nanti akan lama menunggunya, mungkin minyaknya akan habis, maka perlu persediaan. Sebetulnya kita punya banyak hal pembelajaran di dalam kehidupan kita, dalam tradisi kita, di dalam peribahasa tentang hal yang bijaksana itu. Contohnya misalnya sedia payung sebelum hujan. Sebetulnya itu adalah suatu kebijaksanaan. Juga ada pepatah lain mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Tapi zaman ini kan sering dibalik-balik ya. Orang bersenang-senang dulu, akhirnya menderita pada akhirnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan, firman Tuhan hari ini, terutama di dalam bacaan kedua, kita diingatkan, ingatlah bahwa kita semua akan mengakhiri hidup ini, dan kita semua kehidupan ini tidak ada yang abadi di dunia ini. Maka kita perlu ingat apa yang perlu kita tinggalkan di dunia ini. Tentu bukan hal yang buruk, kita mau yang baik. Makanya juga dikatakan itu ya, harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, manusia meninggalkan apa? Harusnya nama yang harum ya, nama yang baik, bukan nama yang jelek. Tuhan memberkati kita. Ibu bapak saudara-saudari, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus menghendaki agar kita selalu berjaga-jaga dalam menanti kerajaan Allah. Maka marilah kita dengan penuh iman dan sikap berjaga memanjatkan doa kepada Bapa. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana menerangi dan mendampingi Bapa Suci, para uskup dan para imam, sehingga mereka menjalankan tugas pengembalaan bagi umat Allah dengan bijaksana, sabar, rendah hati, dan tegas. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa selalu berada dalam lindungan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, sehingga mereka selalu bijaksana, adil, dan setia dalam melayani warganya demi kesejahteraan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang meninggal secara mendadak, semoga Allah Bapa Maha Rahim mengampuni dan menerima di dalam surga mereka yang meninggal secara mendadak. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini,
Semoga Allah Bapa Maha Murah meneguhkan iman kita akan kebangkitan Kristus, sehingga kita semakin mampu berjaga-jaga dan bijaksana dalam hidup sehari-hari demi menantikan kerajaan Allah dalam diri Kristus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber kebijaksanaan kami. Berilah kami pengertian akan rencana-Mu, sehingga kami dengan giat dan penuh keyakinan menghayati hidup kami berdasarkan iman bahwa Engkau selalu mendampingi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini ya Tuhan. Bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku.
Berdoalah Ibu Bapa, Saudara dan Saudari, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami unjukkan persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami memenuhi undangan-Mu dengan penuh iman dan sukacita. Perkenankanlah kami ikut serta dalam perjamuan yang Kau selenggarakan ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau menciptakan kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala
dapat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut ini melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kami kepada kematian. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak sekalian, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas perjamuan kudus-Mu ini. Teguhkanlah iman dan harapan kami akan kehidupan baru yang Kau janjikan, seraya kami berusaha untuk selalu berjaga-jaga dengan semakin menghayati cinta kasih kepadamu dan sesama, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Rekoleksi calon Krisma. Mengingatkan kembali bagi peserta pelajaran sakramen Krisma untuk mengikuti rekoleksi di Balai Paroki pada tanggal 12 November setelah misa. PIC Ibu Susana Daliem. 2. Pertemuan Ibu-Ibu Paroki San Frades. Mengundang para ibu di Paroki San Frades dalam pertemuan bulanan pada hari Selasa, tanggal 14 November, pukul 5 sore, di Kapel Santo Aloysius. Pertemuan akan diisi oleh komunitas Kerahiman Ilahi, PIC Ibu Lilis Janti. 3. Pertemuan komunitas orang tua diberkati. Seksi katekese dan pengurus OTD mengundang anggota komunitas OTD untuk hadir dalam pertemuan bulanan pada tanggal 19 November setelah misa di Balai Paroki. Pertemuan bulan ini akan didampingi oleh Romo Heru SCY, PIC Bapak Bayu. 4. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. 1. Pasangan Christopher Kevin Lee, putra dari Alex Kurniawan Edi dan Tinawati Gunawan, dari lingkungan Yohanes de Brito, Paroki Katedral Santa Maria, Palembang, dengan Maria Kartika Sargani, putri dari Alexander Sargani dan Herlina, warga lingkungan Benediktus. Rencana perkawinan tanggal 18 November di Gereja Katedral Santa Maria, Palembang. 2. Pasangan Albert Rusli, putra dari Petrus Junli dan Elizabeth Sukrimwati, warga lingkungan Agustinus, dengan Teresia Rani Kesuma, putri dari Sarijun Johan dan Maria Miliana Livinus, dari lingkungan Elizabeth, Paroki Hati Kudus, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 26 November di Gereja San Frades. 3. Akan menikah secara Katolik pasangan Teddy Agus Pratama, putra dari David Marzuki dan Eviati, tinggal di perumahan Gria Margajaya, Talang Betutu, Palembang, dengan Margareta Maria Alakolisa, putri Lee Ki Hyong dan Yap Gyeoksu, warga lingkungan Teresia. Rencana perkawinan tanggal 10 Desember di Gereja San Frades. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melaporkannya kepada pastor paroki. 5.
umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah karena Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari, anak-anak, marilah kita akhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan untuk segala rencana pesiaran hidup kita selanjutnya. Dan sebelumnya marilah kita saling mengucapkan terima kasih satu sama lain untuk kehadiran kita di perayaan ini. Dan kita juga berterima kasih kepada semua petugas liturgi yang telah membantu kita untuk merayakan Ekaristi ini dengan baik. Semoga tugas dan pelayanan yang sudah dilakukan memberikan sukacita, kegembiraan, dan lebih lagi bertumbuh dalam iman. Sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Ibu Bapa, Saudara dan Saudari, anak-anak sekalian, bersama seluruh anggota keluarga sepanjang hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekalian, marilah kita pergi, kita semua diutus, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada